Merasa diri mampu itu adalah sebuah penyakit yang cenderung akan menghancurkan, merusak, menyesatkan. Merasa diri mampu dan bisa, apalagi sampai harus mengakali sebuah aturan, sebuah undang-undang, hanya untuk memuluskan perasaan mampu itu, maka semakin runyamlah sebuah kehidupan. Dan bukan sekedar kehidupan pribadi, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata negara kita menjadi rusak oleh hasrat dan nafsu yang begitu bergelora, yang begitu membuncah dalam ubun-ubun, yang membuat peta politik kita semakin menuju jalan yang entah mau apa sebetulnya kita. Saya bertanya-tanya dalam diri saya, apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, putra dari Jokowi? Apakah Gibran ini adalah sosok yang merasa dirinya mampu, yang merasa dirinya sudah memiliki kapabilitas untuk menjadi presiden atau wakil presiden? Bahkan Mahkamah Konstitusi harus merubah sebuah aturan, dan putusan itu adalah putusan yang cacat logika, yang tidak jelas dasar berpikirnya, landasan berpikirnya dan dasar hukumnya. Konstitusi kita tidak pernah bicara tentang batas usia dan tidak pernah bicara tentang harus pernah menjabat jabatan tertentu untuk menjadi capres cawapres. Tetapi Mahkamah Konstitusi memutus boleh menjadi capres atau cawapres sepanjang yang bersangkutan pernah menjabat atau sedang menjabat. Justru ini adalah aturan yang diskriminatif, yang landasan berpikirnya cacat secara moral, cacat secara hukum. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah membuat terobosan yang aneh, janggal, yang sehingga membuat perpaduan antara terobosan janggal dan aneh dalam bidang hukum ini bersatu, berkoalisi dengan perasaan mampu, perasaan bisa dari seorang yang dielulukan belakangan ini akan maju menjadi cawapres pendamping Prabowo, yaitu Gibran Rakabuming. Kesetiaan memang mahal, tetapi wajah mendua, pura-pura setia, itu banyak dipertontonkan oleh orang-orang yang memang dirinya tak layak menjadi apapun sesungguhnya. Wajah mendua ini adalah wajah kemunafikan, wajah yang tidak baik, wajah yang tidak layak untuk memimpin Indonesia, sebuah bangsa sebesar ini yang dimerdekakan dengan darah dan nyawa oleh para leluhur, para pendahulu kita. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa sekarang bangunan pembenaran dibangun seolah-olah Gibran itu bisa bahkan menyeret-nyeret nama Sultan Syahrir yang pernah menjadi Perdana Menteri kita dalam usia yang sangat muda. Tapi lupa bahwa Sultan Syahrir waktu itu menjadi Perdana Menteri, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk memenuhi kepemimpinan pada saat kondisi yang saat itu memang sulit bagi kita mengadakan sebuah pemilu. Dan pada saat itu Indonesia masih dalam masa perjuangan kemerdekaan. Tidak mungkin kita melakukan pemilu. Maka ditunjuklah, diangkatlah seseorang yang dianggap pada saat itu bisa memenuhi kepentingan saat itu, bukan untuk kepentingan jauh ke masa depan bangsa. Nah, sekarang kita dalam kondisi merdeka penuh, tentu kita harus berpikir bagaimana memilih pemimpin yang jauh visinya ke depan, bukan yang memilih pemimpin yang kepentingan sesaat ini. Dan sekarang terjadi mereka menggunakan Sultan Syahrir sebagai pembenaran adalah demi kepentingan sesaat mereka untuk berkuasa, bukan untuk Indonesia ke depan. Itulah yang terjadi. Dan Sultan Syahrir, saya kasihan dengan nama besar beliau, harus diperalat oleh orang-orang elit politik sekarang untuk membenarkan sebuah sikap politik yang justru membawa Indonesia ke dalam era kegelapan demokrasi, ke era kegelapan penegakan hukum, dan ke era serba ketidakpastian bahwa siapapun nanti ke depan presidennya akan bisa seenak perutnya untuk membuat sesuatu terjadi. Itu yang saya lihat. Dan bagaimana sekarang dengan Gibran?
Kita kembali kepada Gibran. Apakah Gibran ini sosok yang setia? Ataukah dia orang yang bermuka dua? Jawabannya selalu ketika ditanya masyarakat tentang cawapres ini, jawabannya selalu biar rakyat yang menilai. Ya inilah kami rakyat. Saya adalah rakyat menilai bahwa Gibran belum waktunya untuk menjadi pemimpin nomor 1 atau nomor 2 di negeri ini. Mas Gibran masih butuh waktu untuk belajar, mematangkan diri, mencari pengalaman dalam mengelola bangsa dan negara. Karena memimpin ini bukan sekedar menjabat, menorehkan tanda tangan di atas kertas, tetapi adalah soal hati, soal pikiran, soal kesanggupan dalam banyak hal. Ini bukan soal menggunakan kalkulator untuk berhitung, bertambah-tambah, berkurang-kurang. Tetapi bagaimana mengelola bangsa sebesar ini membutuhkan pikiran dan hati yang luar biasa. Seorang tokoh yang harus dihormati. Apakah Gibran akan bisa sejauh ini kalau dia bukan anak Jokowi? Dan apa juga yang terjadi dengan Pak Jokowi? Di mana ketulusan yang dulu kita lihat? Kenapa sekarang sepertinya hilang? Dan ambisi telah mengubur ketulusan itu. Saya harus menyatakan kekecewaan saya dengan situasi politik dan sikap politik Pak Jokowi dengan Mas Gibran yang ternyata mementingkan kepentingan sesaat daripada kepentingan bangsa ke depan. Tidak apa, kita tidak pernah takut untuk berperang atau berkompetisi dalam Pilpres ini dengan Prabowo Gibran. Kita senang, kita merasa akan mudah juga mengalahkan pasangan ini. Yang kita prihatinkan adalah mengapa harus terjadi mengakali aturan, mengakali undang-undang hanya untuk kepentingan sesaat Jokowi dan Gibran. Inilah kesedihan saya. Bukan karena Gibran maju capres-cawapres dengan cara mengedepankan hak politik, tetapi sekali lagi saya tegaskan, adanya mengakali aturan untuk memuluskan niat dan ambisi Pak Jokowi dan Gibran. Itulah yang menyedihkan bagi saya. Ternyata godaan kekuasaan itu mengubur ketulusan yang pernah dimiliki oleh Pak Jokowi.